2021. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Haji Ahmad Nur Hamim, dan anggota DPRD yang lain. Hari ini narasumbernya tunggal Pak Joko Tetuko, Bapak Ibu. Kita membahas tentang PPID. Kalau yang 1 bulan yang lalu kita membahas tentang daftar informasi dan dokumentasi publik yang wajib disediakan. Jadi izin saya melaporkan juga pada yang terhormat Bapak di anggota DPRD, Dinas Kominfo sebagai badan publik saat ini sedang menghadapi sidang adjudikasi non litigasi sengketa informasi publik terkait gugatan dari LSM Avicenna dari Ujung Pangkah. LSM ini terdaftar secara nasional di Kemenkumham. Beliau LSM itu minta DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Di website pemerintah Kabupaten Gresik itu sudah termuat DPA ringkasan. Nah, mengapa ringkasan? Karena kami memang melihat di semua instansi pemerintah, kementerian maupun lembaga non-kementerian, kemudian PPID pemerintah daerah, itu memang semuanya yang ditampilkan adalah ringkasan. Kemudian ketika ada yang ingin mendalami DPA secara detail, berdasarkan pengalaman beberapa kabupaten dan Pemprov, maka pemohon itu wajib memenuhi beberapa syarat, kemudian diizinkan membaca. Jadi PPID itu menyediakan ruang baca, tidak boleh didokumentasikan, tidak boleh digandakan, tidak boleh dicoret-coret. Jadi dibaca berdasarkan kebutuhannya. Nah, kemarin di sidang kedua mediasi sudah kami tawarkan dan sudah disarankan oleh mediator, tetapi pemohon LSM ini tidak berkenan. Mereka tetap ingin meminta DPA tersebut. Nah, sehingga karena sesuai hukum acara di Komisi Informasi Publik, mediasi hanya 2 kali, maka ketika ditolak oleh pemohon, maka akan dilanjutkan pada nanti sidang yang akan dijadwalkan kemudian. Nah, mengapa hari ini kita perlu diskusikan itu? Karena memang di Gresik, sebagaimana mungkin Pak Joko Tetuko pernah jadi komisioner di Komisi Informasi Publik, Gresik itu PPID-nya belum settle, Pak Haji Ahmad Nur Hamim. Baru tahun ini Diskominfo ditugaskan secara TUSI, walaupun TUSI-nya belum dilantik, tapi kami sudah melaksanakan, kami mulai memperbaiki tata kelola PPID. Jadi mulai menyusun daftar informasi yang wajib disediakan oleh semua OPD, dalam hal ini sebagai entitas PPID. Kami juga sudah membuat SK Bupati tentang PPID di OPD-OPD. Namun dengan perkembangan yang sidang sengketa adjudikasi itu, ini perlu edukasi dari Pak Joko Tetuko tentang mengapa kita wajib menerima setiap permohonan informasi. Itu. Mengapa mereka tidak cukup ketika sudah ada di website, tetapi tetap minta membaca detailnya. Dan mengapa kita tidak bisa menolaknya, sehingga harus menyediakan ruangan agar mereka bisa diberi kesempatan mempelajari. Nah, kemudian yang ketiga, diskusi kita hari ini adalah berkaitan dengan posisi PPID di desa. Jadi PPID di desa. Sebenarnya hari ini kami akan mengundang juga dari Bojonegoro, mantan Kadiskominfo Bojonegoro, itu adalah PPID yang selama ini terbaik di Jawa Timur. Tetapi karena kesibukan yang bersamaan, sehingga tertunda mungkin di lain waktu, biar memberikan sharing ilmu bahwa seperti apa membangun PPID sampai desa. Karena sebagaimana yang informasi kami dapat, sekaligus kami laporkan ke Pak Wakil Ketua DPRD, ada desa juga yang sedang bersengketa informasi publik di KIPD, Komisi Informasi Publik. Jadi Desa Pedoro Anom kalau tidak salah. Jadi Desa Pedoro Anom itu juga sedang mengalami sengketa. Kemudian
hampir semua desa di Kecamatan Tambak dan Sangkapura itu juga didatangi LSM minta DPA, LRA, dan macam-macam seperti itu. Nah, karena kami ketahui memang edukasi PPID sampai desa itu belum pernah dilakukan oleh PPID sebelumnya maupun kami yang baru belajar ini. Sehingga posisinya di mana? Karena pada waktu FGD sebelumnya Pak Joko Tetuko sudah menyarankan bahwa atasan PPID itu bisa didelegasikan bupati kepada camat. Nah, ini siapa yang membuat kebijakan? Karena ini ada bagian pemerintahan yang sebelumnya adalah perumus kebijakan untuk pendelegasian kewenangan, sebagian kewenangan bupati kepada camat. Tata kelolanya seperti apa? Nah, karena itu yang nanti kami mohon Pak Joko Tetuko berkenan sharing ilmu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, karena saya sebelum Pak Joko Tetuko menyampaikan materinya, ini lebih ke arah best practice ya Pak. Ya, jadi yang pernah dialami Pak Joko ketika mendampingi kabupaten kota yang lain di Jawa Timur. Izinkan sebagai moderator, saya membacakan biodata beliau. Nama Haji Joko Tetuko Abdul Latif MSI. Panggilannya Pak Joko. Ada kodenya ini, JT. Ini JT ini sepertinya Lion Air atau batik ini ya. Kayak penerbangan itu kan JT berapa. Ini Pak Joko pakai kode itu. Tempat tinggal Pak Joko ada di Sidoarjo, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Celep. Dan beliau usianya 4 tahun di atas saya, sekitar 57 tahun ya Pak. Beliau riwayat jabatannya pernah menjadi Ketua SIWO PBI Jatim, Sekretaris PBI Jatim, Wakil Ketua PBI Jatim, Ketua Dewan Hakim Porwanas, Dewan Kehormatan Daerah PBI Jawa Timur. Nah, sekarang beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PBI Jawa Timur. Juga sebagai penguji kompetensi wartawan, Komisi Kompetensi Wartawan. Dan juga sampai dengan tahun 2023, beliau adalah salah satu anggota Komisi Banding Pemilihan PSSI Pusat. Dan beliau sebenarnya pernah menjadi komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur. Nah, karena itu kami persilahkan yang pertama nanti Pak Joko Tetuko, setelah itu mungkin nanti bisa dilengkapi Pak anggota DPRD, Pak Wakil Ketua, terkait kondisi keterbukaan informasi publik, karena di Sekretariat DPRD itu juga bagian dari entitas badan publik yang juga harus mempunyai PPID. Demikian sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Joko Tetuko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Wakil Ketua DPRD yang hadir walaupun suasananya sangat padat dan PPKM masih level 4 di Surabaya Raya. Saya langsung sesuai dengan yang dilempar oleh Pak Kadis yang hari ini tidak pakai sambutan rupanya, langsung moderator. Karena baik Pak, materi yang ada itu yang sudah saya sediakan itu memang sengketa secara menyeluruh Pak Kadis. Jadi saya ambil sesuai baik practice-nya. Jadi yang itu sudah yang pokok-pokoknya, tetapi karena suasananya FGD dan sesuai dengan kebutuhan, maka saya sampaikan sambil materi disiapkan. Pertama, memang Undang-Undang 14 2008 itu memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat dengan syarat ber-KTP NKRI. Jadi
masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu punya hak untuk memohon informasi dan dokumentasi kepada badan publik. Jadi karena kuncinya itu di badan publik. Di badan publik dengan persyaratan utama adalah ber-KTP Republik Indonesia. Kemudian saya tidak perlu menjelaskan badan publik secara panjang lebar, tapi bahwa yang paling utama menggunakan anggarannya APBN sama APBD sama bantuan masyarakat. Jadi kalau ada lembaga yang gunakan anggaran sebagaimana disebutkan di undang-undang, menggunakan anggaran APBN, APBD 1, APBD 2, bantuan masyarakat dan sumbangan luar negeri, maka itu disebut sebagai badan publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada publik. Kemudian pada pertanyaan apakah tidak bisa menolak pemohon informasi, itu di materi sengketa itu gambar saya yang pertama adalah gambar permohonan. Jadi permohonan itu bahwa masyarakat itu dipersilakan memohon maupun kalau sudah memiliki kapasitas. Pindah share screen materinya Pak Joko. Hostnya siapa? Maka yang bersangkutan itu boleh juga memohon tanpa surat. Jadi memohon itu boleh langsung surat, boleh datang langsung ke kantor, boleh pakai email, boleh pakai WhatsApp kalau memang ada, dan semua dibolehkan. Sehingga proses permohonan itu tidak memilah-milah, tetapi tetap mengikuti prosedur permohonan sebagaimana dituangkan pada pasal 22 Undang-Undang KIP. Sehingga di sana permohonan tetap membutuhkan waktu, tidak bisa mohon hari ini dijawab hari ini, kecuali kalau yang dimohon itu memang tidak terlalu memberatkan badan publik, tidak perlu mencari-cari, dan itu memang sudah dipublish. Tadi pertanyaan cukup menggelitik dari Pak Kepala Dinas, itu kan sudah ada di website DPA ringkasan. Memang Pak perintahnya di Undang-Undang KIP, di Perki ya termasuk saya belum mendapatkan Perki yang terbaru karena belum di-share di umum. Perubahan dari Perki 1 yang sudah dihapus 2010 sama Perki 17 2017, Perki 1 2017 karena sudah digantikan dengan Perki 1 2021 menghapus Perki tentang pedoman pelayanan informasi publik sama klasifikasi informasi publik yang itu sudah dijadikan satu Perki, tetapi insya Allah tidak beda jauh. Bahwa bagi terutama LSM, mungkin LSM AVSENA yang hadir atau ikut nimbrung dalam FGD ini, maka TPID itu kewajibannya memang mempublish DPA ringkasan. DPA ringkasan. Di mana itu diatur? Diatur Permendagri ngatur, kemudian Inpres 7 2015 ngatur, Inpresnya Pak SBY juga ngatur sebelumnya, di mana ada 12 item. Ada 12 item, 12 yang harus dipublish oleh badan publik, diantaranya adalah termasuk RAPBD, APBD, PAPBD atau perubahan APBD, kemudian realisasi anggaran, kemudian RKA, DPA, semuanya dalam bentuk ringkasan. Kemudian opini dari BPK karena menyangkut masalah keuangan. Pada FGD yang lalu, yang awal-awalnya PPKM darurat, PPKM aja, PPKM mikro darurat yang masuk Gresik, kebetulan saya terlambat melihat, kemudian saya hadir di Kominfo, sudah saya sampaikan kepada forum FGD bahwa kenapa ringkasan, memang
untuk RKA terutama, karena RKA itu kan usianya hanya pendek sekali. RKA itu sebagai konsep dari masing-masing OPD yang distorkan pada bagian keuangan, kemudian diverifikasi sesuai, kemudian dibawa ke rapat masing-masing komisi sesuai dengan komisinya. OPD sesuai dengan komisi Gresik kan menggunakan komisi 1, 2, 3. Maaf, ada batuk. 5. Ya, pada saat RKA dibahas di komisi itu, pada dasarnya DPR sebagai wakil dari masyarakat untuk mengklarifikasi apakah usulan-usulan OPD sudah cocok atau belum, atau sudah benar belum. Nah, berarti RKA itu usianya sampai pada dibahas di DPRD. Sehingga setelah itu maka dengan dirinya tersedia RKA-nya. Tetapi disediakannya itu kepada pemohon ditanyakan maksud dan tujuannya. Katakan sekarang yang berkaitan dengan Avicenna. Kira-kira Avicenna itu mau memohon informasi DPA itu untuk kepentingan apa? Untuk keperluan apa? Dan itu diatur di Permendagri 3/2017. Supaya pemohon itu tidak semua memohon, kemudian yang melayani sudah maksimal, tetapi permohonan tidak digunakan untuk apa-apa. Nah, itu yang ditanyakan. Sehingga nanti karena sudah menyangkut pertanyaan pertama tadi, maka memang pemohon dibolehkan kita nolak ketika sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang KIP. Jadi badan publik itu boleh menolak sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang KIP. Kemudian bagaimana sudah ada website, apakah tidak perlu? Semestinya untuk LSM yang sudah levelnya nasional, saya kira tidak perlu lagi membutuhkan harus datang, harus ketemu ini. Maka komunikasi lewat website itu lebih efektif. Dan kalau memang diperlukan, misalnya nanti Avicenna itu mau melakukan analisis, memberikan masukan dan sebagainya, itu kebiasaannya ketika saya masih jadi Ketua Komisi Informasi Jatim periode pertama, Pak. Jadi saya periode pertama di Jatim 2010-2014, itu memang sesuai dengan kesepakatan kita dengan nasional, LSM tersebut diberikan 3-5, Pak, untuk menganalisa. Karena itu jadi keputusan KI Pusat ketika sidang bersama-sama di Tuban. Waktu itu permohonan dari ICW untuk mengajukan seluruh RKA dan DPA Kabupaten Tuban. ICW, Pak, sama Fitra waktu itu secara nasional sebagai pengalaman. Kemudian diserahkan kepada Jatim. Karena itu menyangkut terbuka dan mau dianalisis, dipersilakan dengan catatan, Pak. Dengan catatan, jadi waktu menyerahkan DPA, sama menyerahkan RKA yang terbatas itu, yang jumlahnya tidak semua, diberikan dulu kapasitasnya Fitra sama ICW waktu itu, maka itu tidak diberikan kepada lembaga manapun, atau disiarkan tidak berhak untuk mensiarkan, itu dimuat dalam berita acara penyerahan dokumennya RKA dan DPA, Pak. Itu jadi putusan kira-kira insya Allah tahun 2012-2013. Itu kemudian kalau memang sesuai, maka tidak berhak yang namanya analisisnya Fitra maupun analisisnya ICW waktu itu dipublikasikan sebelum izin pada yang punya arsip, yang punya dokumen, Pak. Dilihat di mana yang punya dokumen itu berhak untuk menentukan, kita kembali kepada pasal 8 Undang-Undang KIP tentang bahwa terkait dengan kearsipan, maka kita menggunakan Undang-Undang 43/2009, Undang-Undang tentang kearsipan. Yang pada pasal soal pengecualian, itu pasalnya di kearsipan dengan Undang-Undang KIP pasal 17 sama persis, Pak. Kemudian, mengapa disediakan tempat untuk memberikan hak membaca? Kalau, Pak, mohon maaf ini, pemohonnya, LSM-nya, atau siapa saja yang punya hak untuk memenuhi syarat, tetapi maksud dan tujuannya itu dengan kapasitas tidak mampu, maka hanya dibolehkan membaca aja, Pak. Membaca, kan itu terbuka kan? Kenapa kekhawatirannya? Kita ini, mohon maaf,
mungkin nanti ada yang mendengarkan dari pihak penegakan hukum, dari teman-teman penegak hukum, memang kita ini belum seragam. Tidak seperti keterbukaan informasi publik di luar negeri yang sudah sama-sama dewasa. Kadang ada pemohon itu, mohon maaf ini, nakal. Jadi memohon informasi, ketika datanya ditemukan, maka itu di stabilo disebarluaskan ke tempat-tempat lain. Ini Pak, saya contohkan di proses permohonan sesuai dengan gambar itu, saya ngambil gambar aja. Pemohon ketika hadir, itu saya contohkan hadir, sehingga di pemohon ini boleh hadir, boleh nggak hadir, boleh kirim surat dan sebagainya. Kalau sudah dijawab puas, selesai. Yang dihadapi Gresik sekarang ini permohonannya, saya tidak baca itunya, saya kira nanti supaya waktunya tidak habis. Proses permohonan ini karena sudah menyangkut sengketa. Jadi di pasal 22 secara garis besarnya, pemohon ketika sudah masuk permohonan, sudah tercatat, maka itu dianggap 0 harinya permohonan, masuk 1 hari. Maka ketika informasinya tidak dijanjikan apa-apa, tidak dicari, badan publik punya kewajiban menjawab selama 10 hari kerja. Tetapi kalau informasinya masih dikonfirmasikan, dikoordinasikan, boleh menjanjikan dengan batasan sampai 17 hari kerja. Kalau sampai 17 hari kerja sudah selesai, seperti gambar tadi itu selesai, tidak ada persoalan. Yang Avicenna yang menjadi persoalan Gresik berarti tidak selesai. Karena yang ada di website itu adalah ringkasan, untuk Avicenna memohonnya adalah DPA selengkapnya. Berarti lanjut keberatan. Saya kira kalau apalagi PPID Gresik yang baru dibangun, yang baru dibenahi secara total, walaupun isinya Pak Kadis tadi belum dilantik, tetapi saya melihat sudah jalan, dan FGD yang kedua itu beberapa OPD sudah masuk kepada persoalan inti. Saya ulang kembali, keberatan, dan keberatan sudah dijawab mungkin sama karena ada di website, maka Avicenna lanjut mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Di gambar berikutnya, Mas. Gambar kedua itu keberatan. Lanjut nomor halaman 4. Betul, halaman 5. Keberatan itu halaman 5. Ya. Pemohon yang sama saya gambarkan, yang perempuan ini ketika tidak puas jawaban BPID, maka dia keberatan ke atasan BPID. Atasan BPID ini Pak, sesuai Permendagri 3 2017 adalah Pak Sekda. Jadi sekali lagi, atasan BPID itu Pak Sekda. Nanti kalau materi yang DIDP, Mas Operator atau Mbak Operator, itu ada struktur organisasi PLID kabupaten. Itu jelas sudah. Nanti kalau boleh ditampilkan silakan. Kemudian tadi menjawab sekaligus, apakah atasan PPID di desa boleh? Makanya kemarin waktu FGD pertama dengan Komisi 4 insya Allah yang membidangi soal perda, itu ada inisiatif untuk membuat perda keterbukaan informasi publik atau perda berkaitan dengan Undang-Undang 14 2008. Tinggal itu boleh perdanya bahwa untuk PPID desa, sekaligus menjawab yang nomor 3 tadi, itu didelegasikan dari Pak Sekda kepada camat masing-masing. Sehingga Pak Camat itu secara administrasi yang juga sudah kepala administrasinya desa, itu menjadi atasan PPID-nya desa. Mengajukan ke atasan PPID itu, kalau PPID-nya ke atasan PPID-nya sama dengan jawaban PPID, maka sudah dipastikan akan sengketa ke Komisi Informasi. Seperti yang sudah dialami Pak Kadis sekarang dengan Avicenna menyangkut permohonan DPA. Ketika sengketa di Komisi Informasi, langsung aja gambar berikutnya, Mas. Baik, proses sengketa itu kalau tidak ada perubahan, karena Perki 1/2013 itu agak lemah,
yang ketika memang memperbarui Perki 2 2010, tetapi Perki itu agak lemah. Semestinya ketika ada permohonan sengketa, itu KI ketika menerima pemohon sengketa mengajukan 2 syarat utama. 2 syarat utama yang tidak boleh terlambat adalah surat permohonan dan surat keberatan kepada PPID Kabupaten Gresik. Saya langsung ke Kabupaten Gresik. Mungkin sudah diproses dan memenuhi syarat, dan PPID Gresik sudah diberikan pemberitahuan bahwa ada permohonan sengketa atas permohonan LSM Avicena. Ini sudah diproses sesuai gambar. Itu setelah menentukan masuk, komisioner bersidang, komisioner menentukan sidang pertama sekaligus menunjuk majelis komisioner dan mediator yang ditunjuk, karena sidang pertama di KI itu dibuka, kemudian kalau bukan informasi yang dikecualikan, maka diberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Gambar berikutnya, langsung saya gambar aja supaya sambil menjawab. Ini sidang pertama, sidang dibuka, kemudian dinyatakan karena permohonannya itu informasi yang tidak dikecualikan, masih bisa dirembuk, masih bisa dirunding, masih bisa ditawarkan, maka panah ke bawah itu. Maka dipersilakan mediasi. Mediasi itu para pihak ya, permohon dan pemohon. Ya, halo. Masih gambar. Lanjut Pak Joko. Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak Joko. Lanjut, baik ya. Itu masih mediasi, yang gambar mediasi paling bawah, Mas. Gambar mediasi nanti kita balik lagi. Nah, itu ada mediasi. Pak Kadis kemarin sudah melakukan ini prosesnya, sudah menawarkan ini. Mungkin nanti yang DPA ringkasan itu saya belum tahu permohonannya, yang gambar ini ya mediasi. Saya belum tahu permohonannya Avicena. Apakah sudah dicek waktu mediasi? Mohon maaf Pak Kadis, maksud dan tujuan itu apa Pak? Meminta DPA itu? Ya, maksud dan tujuannya sih hanya untuk mempelajari saja. Jadi untuk mereka dalam rangka apa Pak? Ya, yang dikatakan hanya untuk mempelajari karena mereka adalah LSM untuk transparansi informasi publik, gitu aja. Kalau tidak ada analisisnya Pak, nanti nanti dibaca Pergub 8 2018 Pak. Itu Pergubnya turunannya dari Permendagri 3 2017, khusus permohonan yang memang ada untuk penelitian, untuk kampus dan lain-lain, yang memang nanti dikembalikan kepada badan publiknya, maka dibolehkan dengan syarat tadi diserahkan dengan berita acara penyerahan dokumen, yang dokumen itu tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa, karena yang berhak menjelaskan itu adalah badan publik yang bersangkutan. Kalau yang analisis, memang Pak, Pak Joko. Jadi kemarin kan ditanyakan juga oleh komisioner. Jadi mereka setiap minggu itu selalu mengadakan diskusi gitu ya untuk mempelajari tentang anggaran UPD. Nah, diskusinya itu makanya kemarin disarankan oleh mediator diberi sebagian dulu, dibaca lah nanti baru itu didiskusikan, karena memang belum ada analisisnya. Apakah wajib memang dilengkapi dengan permohonan itu dengan metodologinya? Iya Pak. Kalau Pergub 8, maka Pergub 8 2018 itu mensyaratkan kalau LSM itu melakukan diskusi, maka dia membuatkan semacam TOR sekaligus langkah-langkah diskusinya untuk kepentingan apa. Sehingga itu yang kompetensi dari pemohon itu diuji di sana. Sehingga mediator memang menyarankan kebiasaannya kalau memang untuk itu pemohon melengkapi kira-kira diskusinya untuk apa, nanti ini ada manfaatnya enggak, untuk siapa manfaatnya ini, untuk masyarakat dalam rangka apa, untuk badan publik dalam rangka apa. Melihat maksud dan tujuan dan asas manfaatnya itu memang karena DPA itu memang terbuka dengan syarat Pak.
DPA itu terbuka dengan syarat karena kenapa dengan syarat? Tidak semua orang boleh pegang DPA. Sehingga yang megang itu selain kepala OPD dan bagian keuangan atas izin dari Pak Sekda selaku kepala administrasi seluruh termasuk keuangan dan diketahui oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, maka yang megang itu harus orang tertentu digunakan untuk apanya jelas. Nah, kalau untuk diskusi itu harus jelas waktu menanyakan itu, sehingga memang PPID itu waktu menerima permohonan awal penting untuk mengetahui maksud dan tujuannya untuk apa, kalau ini untuk penelitian dan sebagainya, supaya apa? Supaya tidak sampai data itu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, karena kita masih belajar demokrasi. Karena data itu Dinas Kominfo Jatim, Pak, tahun 2011-2012 pernah satu kantor itu antri ke, mohon maaf ini Pak, ke Kejaksaan Tinggi, Pak. Antri diperiksa. Gara-gara apa? DPA dimohon semua, enggak tahu siapa yang ngasihkan, sama LSM yang mohon itu sama satunya tidak jelas, dikirimkan surat kaleng kepada Kejaksaan Tinggi, stabilo, bahwa ada persoalan di DPA-nya Kominfo Jawa Timur. Seluruh yang berkaitan dengan anggaran di Kominfo, baik itu dulu masih bidang-bidang itu Pak, itu dipanggil semua Pak, dipanggili karena itu. Nah, kita supaya bukan kita suudon sama teman-teman LSM, teman-teman bukan, tapi kita minta pertanggungjawabannya supaya tidak sampai hal-hal yang sudah bagus menjadi persoalan baru. Nah, itu untuk Pak Kadis sudah melangkah nanti adalah sidang adjudikasi non litigasi Pak, sesuai gambar ini. Jadi sesuai gambar ini nanti Pak Kadis akan melanjutkan karena mediasi gagal kemarin, maka lanjut pada sidang adjudikasi non litigasi. Ini kan masih sidang, kemudian mediasi. Kalau mediasi berhasil, maka dibuatkan kesepakatan mediasi dan itu keputusannya inkrah. Ini adalah mengikat, sudah tidak ada lagi lanjutan dan tetapi posisinya adalah lanjut sidang adjudikasi. Maka nanti tahapan-tahapan sidangnya adalah seperti yang kemarin Pak, Majelis Komisioner membuka lagi, kemudian melanjutkan bahwa mereview bahwa sampai di mediasi kemarin tawarannya Pak Kadis apa, kemudian permintaannya dari pemohon, Pak Kadis mewakili Gresik sebagai termohon itu apa, kemudian ditanyakan dulu kembali apakah ini masuk wilayah terbuka atau dikecualikan atau ada peraturan-peraturan yang mengaitkan ini. Saya kira kalau DPA yang saya sampaikan tadi sudah jelas di Inpres 7 2015 itu ringkasan yang ditampilkan di website, kemudian di Pergub 8 2008 karena itu turunannya di Permendagri tidak ada. Itu untuk yang penelitian, untuk diskusi, untuk lembaga-lembaga yang melakukan proses-proses untuk analisa dan sebagainya, untuk menyampaikan tornya. Setelah nanti tor dianggap memenuhi syarat, maka penyerahan dokumennya menggunakan berita acara penyerahan dokumen, termasuk untuk kegunaannya. Sehingga kalau dokumen ini pindah tangan ke tempat lain, maka bisa digunakan, dituntut sebagaimana diatur di pasal 51 sampai 55 Undang-Undang KIP. Itu apabila data tidak sesuai penggunaannya atau sudah diberikan tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, melanggar hukum. Dan itu ada di pasal 51, untuk badan publik hanya di pasal 52, 53, 54, 55 itu pemohon dan termohon terkait dengan pasal itu yang terkait dengan sanksi dan pidana. Nah, nanti ketika masuk sidang pertama adjudikasi lanjutan dari mediasi itu, maka legal diperiksa dulu. Kalau nanti Pak Kadis sesuai dengan Permendagri, mestinya itu yang hadir adalah tim fasilitasi. Tim fasilitasi itu ketuanya adalah Ketua PPID. Jadi Pak Kadis selaku Ketua PPID Gresik itu Ketua tim fasilitasi. Tim fasilitasi wakilnya adalah bagian Kabag Hukum. Wakilnya tim fasilitasi Kabag Hukum.
itu ada di mana? Di Permendagri insya Allah kalau tidak salah pasal 6 atau coba dilihat di tim fasilitasi itu ada di Permendagri 3 2017. Kemudian yang dimohon ini terkait DPA siapa saja, maka yang paling diperlukan itu menjadi anggota tim fasilitasi. OPD yang dimohon DPA-nya itu menjadi anggotanya tim fasilitasi. Dalam Bapak ini kejabar soal Bu. Ya. Kemudian setelah sudah clear, maka Pak Sekda selaku atasan BPID memberikan surat kuasa kepada nama-nama yang nanti menghadiri dan mengikuti proses sidang dari awal sampai akhir. Pak Mut gimana? Boleh menunjukkan berapa nama, boleh menunjukkan Dinsos, mic-nya tolong dimatikan, Dinsos. Dinas Sosial, mohon matikan mic. Nah, lanjut Pak Joko. Ya, baik. Saya tadi sampai pada bahwa sidang lanjutan nanti Pak Kadis membawa kembali surat kuasa. Siapa tahu ada perubahan yang hadir pada sidang sampai mediasi kemarin, mungkin sekarang ditambah. Bagian hukum dilibatkan, OPD yang bagian keuangan dilibatkan. Ada 2 wakil yang wajib, Pak, kalau menyangkut persoalan keuangan. 1 bagian hukum, 1 badan keuangan, Pak. BKD itu, bagian keuangan BPKD daerah itu yang masuk timnya, Pak. Karena nanti menyangkut teknis keuangan, realisasi anggaran, DPA model apa, ini dan sebagainya, itu diuji di sana, Pak. Sehingga kelanjutan dari sidang nanti itu minimal ada 3 tadi, Pak. Yang representatif mewakili Pak Kadis sebagai Ketua BPID, representatif mewakili bagian hukum, bagian keuangan. Selainnya silakan, Pak. Apakah ada yang bagian organisasi, ada ini dan sebagainya dibolehkan sampai berapa itu karena pada sidang sepanjang masuk di surat kuasa awal atau nanti ada surat kuasa perubahan dari Pak Sekda selaku atasan BPID, maka itu yang berhak mengikuti sidang lanjutannya. Pada sidang nanti, Pak, maka kebiasaannya menunjukkan alamat website yang sudah ada, menunjukkan DPA ringkasan sudah publish, kemudian tetap bagian keuangan atau OPD yang dimohon itu beberapa hal aja dibawa DPA-nya, kemudian boleh ditunjukkan pada pemohon kira-kira yang dipentingkan apa, untuk kepentingan apa, tetap dikomunikasikan. Yang terpenting, Pak, bahwa data itu ketika terutama DPA tidak beralih ke tempat lain, ketika dibawa ke sidang sempat dibaca oleh pemohon, kemudian pemohon kalau biasanya ini, Pak, ada pemohon setelah baca, setelah tahu hal-hal yang pokok, ya sudah terima kasih, silakan aja, Pak, kalau mau nulis yang hal-hal yang pokok misalnya itu, karena ya hal pokok itu sudah ada di ringkasan, Pak. Hal-hal yang pokok ada di ringkasan. Relasi anggaran itu adalah menjelaskan bahwa antara DPA dengan realisasi kegiatan atau anggaran tidak sama. Nah, ini yang kadang sama, kadang tidak sama. Misalnya direncanakan ada buat 5 baliho, 5 spanduk, tiba-tiba ada perubahan karena harus masif, maka mengambil anggaran lain jadi 10 misalnya. Itu kan bisa terjadi, Pak. Karena kebijakan, karena apalagi masa pandemi yang seperti ini, hal-hal yang terkait refocusing anggaran itu kan dibolehkan apa saja. Tapi yang paling penting bahwa ketika nanti ditemukan ada kesungguhan dari pemohon dan itu ada feedback-nya yang positif, maka itu diuji, Pak, pemohonnya. Tetapi proses kembali pada proses sidang, nanti Bapak akan mengikuti sidang pertama, pengujian legal, materi, kemudian berikutnya bukti-bukti. Bukti-bukti itu pasti dibawa kan, Pak. Jadi pembuktian apa? DPA-nya Gresik dibawa semua, majelis akan lihat dan sebagainya. Ringkasannya kayak apa? Dibawa ringkasannya yang di website maupun yang sudah konvensional, Pak, yang cetak dilihatkan. Tapi kalau bisa dilihat di website kan dilihatkan. Tapi ribet kan, Pak, dalam persidangan. Ditunjukkan aja contoh-contoh 1 2 3 gitu, Pak. Tunjukkan ini, Pak, yang aslinya ini ringkasannya. Sudah kami ringkas bagaimana perintah impres dan sebagainya. Ini guys ditunjukkan pembuktian. Kemudian setelah pembuktian selesai, kalau diperlukan saksi ahli itu kesaksian. Tetapi kalau sudah ahli nanti menyangkut ahli,
keahlian seseorang yang menyatakan DPA dibuka dalam batas berapa, dibolehkan kayak apa, LSM melakukan kegiatan seperti apa. Maka nanti itu dibutuhkan ahli jika dibutuhkan. Kebiasaan ahli tidak dibutuhkan kalau informasinya tidak sensitif dan tidak terbuka. Informasi sensitif ini, DPA ini kan masalahnya kan begini, Pak. Tidak mungkin LSM mendapatkan DPA pada tahun anggaran berjalan, Pak. Jadi DPA tahun 2021 tidak mungkin dimohon pada tahun 2021 karena Undang-Undang Keuangan pasal 31 seluruh proses keuangan itu hanya boleh diberikan kepada publik termasuk pasal 11 laporan hasil pemeriksaannya 1 tahun opini dari BPK, Pak. Jadi kalau seperti 2001 begini, Januari dimulai anggaran 2001, itu kan nanti diproses dulu sampai Desember biasanya, Desember ada pleno DPRD yang membahas soal keseluruhan. Pleno setelah selesai maka dikirimlah ke Depdagri dan BPK melakukan proses bagaimana biasa sampai biasanya bulan-bulan April, Mei baru turun opininya. Turun opininya ini baru publish dibolehkan. Nah, nanti ditanya Pak pemohonnya ini apakah sudah memahami soal itu, kemudian kalau dianalisis didiskusikan bentuknya kayak apa, feedbacknya kepada publik kayak apa. Kalau kepada masyarakat seperti apa kepada masyarakatnya. Nah ini supaya karena sudah masuk sidang, di sidang nanti ditanyakan detail Pak. Supaya apa? Supaya apa yang dimohonkan oleh pemohon tidak keluar dari pasal 3 Undang-Undang KIP. Pasal 3 adalah tujuan undang-undang. Ada 17 item di sana, Pak. 17 item ini kepentingannya apa? Karena kan kalau sekarang ini kan kalau LSM-nya pinter, sudah dipublish tahun berjalan, ringkasannya, kalau dia sudah biasa, sudah tinggal menganalisa, tinggal menanyakan hal yang prinsip, yang celah, yang dianggap ada kekurangan-kekurangan atau masukan-masukannya. Nanti sidang di adjudikasi Pak, non litigasi nanti setelah legal standing, materi 2 kali, kemudian pembuktian, habis pembuktian, kemudian kalau perlu saksi dan ahli, terakhir sidang terakhir menyampaikan kesimpulan masing-masing pihak, Pak. Nah, setelah kesimpulan ini, maka masing-masing pihak sudah selesai, tinggal menunggu sidang terakhir pembacaan keputusan dari Majelis Komisioner. Kemudian kemarin saya di materi dimintakan kepentingannya apa DIDP termasuk pada sengketa ini. DIDP itu Pak adalah fondasinya PPID. Jadi DIDP ini kamusnya PPID. Jadi kalau sidang atasnya lagi Mas, gambarnya. Ini sudah pembacaan putusan ya? Ya Pak, jadi, ini gambar yang putusan ini. Kembali ke DIDP ya Pak? Ya. Jadi DIDP itu ada materinya, saya yang Word, materi yang Word, atau sebelum DIDP ke struktur organisasi Mas. Nanti kalau ada pertanyaan di sengketa sambil jalan. Di materi PowerPoint satunya, sambil menunggu, ya Pak Joko. Jadi Bapak Ibu termasuk kecamatan ini pembahasan yang nanti bisa jadi pedoman bagi semua OPD karena setiap OPD nanti akan ada PPID dan PPID-nya ya harus memahami prosedur yang seperti tadi yang disampaikan Pak Joko Tetuko. Jadi ini kita memperbaiki tata kelola informasi publik sesuai dengan undang-undang karena Gresik memang sangat tertinggal. Ya baik, ini ke struktur aja, struktur PLID kabupaten. Itu provinsi, kabupaten Mas. Coba dilihatkan. Nah itu sudah cukup. Ya,
Pergub yang kabupaten. Jadi mendasari ini juga turunnya di Pergub juga ada. Nanti kalau sementara PPID Gresik mau buat, saya kira itu dibolehkan saja, apalagi sudah berkembang ini. Cuma ditanyakan perkembangan Perki yang baru sama Permendagri yang sudah direvisi. Karena Permendagri itu PPID-nya masih tertulis eselon 3 dan itu seluruh nasional minta diubah menjadi eselon 2 dan sekarang lagi proses. Di sana disebutkan ini di struktur itu yang paling atas itu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jadi beliaunya sebagai pembina. Jadi kalau Pak Wakil Bupati dan Bupati itu kan sebagai pembina. Kemudian sebelah kiri Pak Sekda sebagai atasan PPID. Sebelah kanan tim pertimbangan. Tim pertimbangan ini seluruh kepala bagian, kepala badan, asisten Sekda itu masuk tim pertimbangan ini. Yang kalau kepala OPD itu yang dibawa adalah draft. Jadi sekali lagi yang dibawa adalah draft DIDP di OPD-nya. Draft DIDP di OPD. Nanti habis ini saya tunjukkan. Kemudian itu setelah selesai tim pertimbangan nanti membahas draft-draft itu apakah sudah cocok sesuai dengan daftar informasi. Oleh karena itu pondasinya di DIDP. Daftar informasi dan dokumentasi. Baru keseluruhannya diserahkan pada PPID utama, dalam hal ini Kominfo, masing-masing membawa salinannya atau arsipnya di OPD-nya masing-masing. Kemudian posisi PPID pembantu, itu ada. PPID pembantu termasuk di dalamnya adalah desa, kelurahan, itu PPID pembantu, camat, kecamatan, PPID, OPD, PPID, itu semua atasannya jadi satu, Pak. Atasannya adalah Pak Sekda. Tadi saya sampaikan, untuk memudahkan Pak Sekda tidak ngurusi satu desa seluruh Gresik, maka didelegasikan dari Pak Sekda mendelegasikan atasan PPID desa adalah Pak Camat. Karena Pak Camat adalah kepala administrator desa di wilayahnya masing-masing. Nah, itu didelegasikan bahwa seluruh yang berkaitan dengan sengketa, sehingga kalau desa yang sengketa kasihan, Pak. Karena walaupun PPD-nya keliru, PPD 1 2018, pusat yang buat itu keliru. Atasan PPD-nya kepala desa. Padahal ini lebih dulu. Dianggap desa itu sudah berdiri sendiri, cari uang sendiri, ngelola sendiri, tidak dapat pertanggungjawabannya. Padahal desa itu stempelnya yang lantik Pak Bupati. Kemudian administrasinya itu Pak Camat sebagai administrasi utama di wilayahnya, baru dinaikkan, dimusyawarahkan dengan Pak Sekda dan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ini menyangkut struktur PPID di kabupaten, sehingga desa itu kecamatan tetap atasannya Pak Sekda, kecuali Pak Sekda mendelegasikan khusus desa kepada Pak Camat di wilayahnya masing-masing. Lanjut ke web DIDP, Pak Operator, Mas Operator. DIDP menjadi utama, jadi OPD tadi, tim fasilitasinya, kepala-kepalanya yang dipimpin oleh PPID, biasanya kalau Pak atasan PPID ada waktu atau dikasih asistennya, ikut menunggui Pak, memimpin di sana untuk mengesahkan. Mengesahkan apa? Ini rancangan DIDP. DIDP itu minimal Pak, 1 pasal 9. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Nah ini gambarnya Pak, ini gambarannya, ini formulirnya atau isiannya untuk DIDP. DIDP jadi nama informasinya apa dan sebagainya. DIDP ini kemudian masing-masing OPD atau PPID desa, kelurahan, camat, PPID OPD, pembantu, PPID Sekwan, karena itu menyangkut OPD. Lanjut Mas, itu membuat satu ini. Jadi membuat rancangan yang dibawa dalam rapat tim fasilitasi, informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala sesuai dengan pasal 9. Itu dikonsep di masing-masing OPD-nya. Dibawa oleh Pak Kepalanya masing-masing, dirapatkan
Jadi satu, oh di tempat saya itu yang terbuka, yang diumumkan di ini aja, seperti ini. Kemudian konsep yang kedua adalah yang diumumkan secara serta-merta, yang menyangkut serta-merta, hajat itu orang banyak, masa pandemi, ada penyakit, ada huru-hara, ada tsunami, ada perubahan cuaca, ada jalan lubang, ada air lagi tidak keluar, listrik mati, semua di sini semua dicantumkan apa saja yang buat siapa saja dibawa itu dalam rapat di tim fasilitasi itu. Kemudian OPD menyediakan lagi. Nah, ini informasi yang tersedia setiap saat. Dibedakan Pak tadi. Termasuk yang tadi itu wajib diumumkan Pak. Kalau yang ini wajib tersedia. Jadi yang dua tadi wajib diumumkan itu yang masuk di website Pak. Yang ketika orang minta sudah boleh dikasih kopiannya atau di website tinggal ngambil dan sebagainya. Tapi kalau ini tersedia setiap saat. Informasi yang hanya disediakan. Tersedia, ada orang tanya, ada. Tetapi tidak wajib diumumkan. Contohnya tadi DPA. Kemudian RKA. Perjalanan dinas. Pembelian, nota, bukti pendukung, itu kan prosesnya terbuka, tapi tidak semua terbuka, Pak. Apalagi yang tak menyangkut keuangan masih tahun berjalan, tidak boleh. Dan ketika tahun berjalan dibuatkan nanti yang paling belakang, anggaran tahun berjalan. OPD membuat yang nomor 3 ini. Kemudian membuat yang nomor 4, yang bersifat sensitif. Jadi sama-sama setiap saat hanya bisa dilihat dan diketahui. Itu yang pasti Pak, nota perjalanan dinas, tiket pesawat, tiket perjalanan, biaya-biaya pembelian, itu kan ada bukti pendukung Pak, nota. Zaman dulu LSM minta itu Pak, minta itu, mohon maaf ada yang kecelakaan, saya tidak nyebutkan OPD-nya, diberikan semua Pak. Habis itu nyebar kemana-mana dan jadi kasus. Nah ini jangan sampai terjadi. Bojonegoro itu bagus. Beberapa hal yang pokok distempel Pak. Distempel hanya khusus di website, kemudian ditaruh di website. Orang kalau mau lihat, dilihatkan di kantornya di website, di nyontoh aja, lihat. Kalau di rumahnya silakan ngambil. Tapi begitu di print itu ada tulisannya. Bahwa data ini data terbatas hanya untuk sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Itulah yang Bojonegoro pada tahun 2013 mendapatkan London Awards. Jadi Bojonegoro itu satu-satunya di Republik ini transparansinya pernah mendapatkan dari Inggris, Pak. Karena internasional tadi itu. Daerah kabupaten kota yang pernah dapat dari Guangzhou sama dari PBB itu Surabaya. Karena waktu itu belum ada yang buka informasi publik, Surabaya tahun 2012 sudah buka. Kemudian disusul kabupaten kota Blitar, yang di luar Jawa Timur Yogyakarta. Kemudian Jawa Tengah itu Batang, kalau Jawa Barat itu Bekasi sama sebagian Tangerang, Pak. Jadi itu kembali kepada materi, OPD nyiapkan ini, Pak. Yang sensitif juga didaftar, Pak. Apa saja yang setiap saat yang sensitif yang harus dilihat diketahui, dibuatkan daftarnya. Sehingga kalau ada apa-apa ketika ada permohonan, ada sengketa, mohon maaf Batuk, ada sengketa, tinggal lihat daftarnya Pak. Nah, tinggal lihat daftarnya. Maka kemudian membawa juga informasi publik berdasarkan permohonan. Sekarang ini kan berdasarkan permohonan. Yang dimohon apa dicocokkan Pak. Oh kok mohonnya nggak ada di konsep, tapi ternyata diputuskan ya itu ada informasi itu. Dirapatkan tim fasilitasi. Boleh dan tidaknya, maka membawa yang pernah dimohon di masing-masing OPD-nya, baik yang sudah dimasukkan sidang atau yang mediasi, baik mediasi resmi maupun mediasi tidak resmi. Kemudian informasi publik berdasarkan putusan KI, Pak. Putusan KI diantaranya Jawa Timur kalah 2 kali soal dana hibah, Pak. Jawa Timur itu sampai Mahkamah Agung kalah 2 kali. Mohon maaf ini. Walaupun saya di dalamnya, karena kurang cerdik ketika sidang, Pak. Tidak membawa, karena dana hibah itu tidak membawa permen soal dana hibah menjadi tanggung jawab siapa, dan data dokumentasinya tanggung jawabnya seperti apa.
itu tidak dikuatkan sehingga menjadi kelemahan sehingga sampai MA, PT UN Jawa Timur kalah dan harus menyerahkan semuanya. Untungnya tetap kekeh pada putusannya KI, diserahkan sebagian, Pak. Seperti yang dilakukan pada permohonan RKA sama DPA di Kabupaten Tuban ketika tahun 2012-2013. Kemudian DPA membawa OPD membawa informasi rancangan, Pak, yang dikecualikan. Apa saja dikecualikan? Yang jelas keuangan DPA masing-masing tahun berjalan dikecualikan. Karena itu menyangkut undang-undang keuangan. Semua bukti-bukti pendukung dikecualikan. Dibuatkan dari awal supaya kalau ada mohon tidak sampai kecelakaan. Orang lagi mohon, Pak minta anggaran yang sudah berjalan Januari sampai April, OPD-nya nggak ngerti, dikasih. Padahal itu sudah diberikan kewenangan undang-undang, tidak boleh dikasihkan sampai ada opini, diperiksa inspektorat sama BPK, ada opininya baru boleh. Dengan pun itu dilihat permohonannya apa dan sebagainya. Kemudian rancangan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 sama pasal 4. Yang tadi pasal 17, Pak. Pasal 2 pasal 4 itu ada menyangkut informasi apabila informasi itu dirapatkan di Gresik, informasi terbuka. Tapi kalau dibuka ini membahayakan. Boleh ditutup, Pak. Berdasarkan rapat tim fasilitasi tadi itu. Itu yang menjadi kewajiban ada 8 rancangan di IDP yang itu dirapatkan di tim fasilitasi. Kalau ada apa-apa, termasuk nanti Bapak kalau sedang di KI, ini Pak, di tempat saya, di PPID Kabupaten Gresik itu, DPA sudah saya muatkan di sini, Pak. Yang masuk pasal 9 adalah DPA ringkasan. DPA yang tersedia setiap saat, pasal 11, itu Pak menyangkut beberapa hal, harus sesuai dengan ini dan sebagainya, harus dijelaskan. Nah, DPA ini, di IDP ini yang jadi babonnya, Pak. Bapak kalau tidak punya di IDP, pasti kebingungan. Nah, langkah awalnya memang berat, tetapi kalau sudah biasa di tupoksinya masing-masing, kalau Pak Kadis agak bingung memang Pak, harus nerima dari semua OPD. Di IDP semua OPD, ini harus dipilah-pilah. Nah, makanya membutuhkan rapat tim fasilitasi yang mendengarkan semua, kenapa ini dibuka, kenapa ini ditutup, kenapa ini boleh dibaca, diketahui, kenapa ini boleh di website, coba dibuka permennya, dibuka undang-undangnya, impres, peraturan presidennya dibuka. Oh, semua rata semua. Tahun pertama ribet, Pak. Tapi tahun berikutnya tinggal jalankan. Tetapi tetap membutuhkan, mohon maaf, di wilayah ini adalah fungsional yang agak cerdas, Pak. Memang. Jadi karena yang mohon ini, mohon maaf, tanda kutip, Pak. Tanda kutip agak nakal-nakal. Bapak masih ketemu LSM yang sekota. Jadi nanti Bapak akan terima LSM dari Bekasi, dari Jawa Barat, dari Sumatera, dari ini yang permohonannya aneh-aneh, Pak. Nah, nanti kalau itu karena menyangkut sengketa, sebelum sengketa, ketika permohonan dimohon hadir, Pak. Jadi yang aneh-aneh yang jauh kita tidak tahu, Pak. Bapak gimana ketika dikasih informasi yang datar-datar, kalau mintanya ribet suruh datang. Ikuti aja nanti kalau nggak datang sampai sidang. Sidang kan tidak seperti sekarang semua, Pak. Harus datang kan, Pak. Jadi tidak semua sidang itu sifatnya Zoom. Kalau Zoom pun nanti dimohon sampai kira-kira kebutuhan maksud dan tujuannya itu penting, Pak, untuk pemohon yang dari jauh-jauh yang nanti potensi sengketanya sangat tinggi. Jadi itu baik praktisnya Pak Kadis untuk sengketa, untuk struktur organisasi, PPID desa, OPD, kecamatan, atasan PPID-nya, kemudian nanti kalau sudah punya DIDP, semua OPD, maka kuncinya di bagian permohonan. Bagian permohonan administrasinya harus rapi, ada ketika ada pemohon, termasuk data-data permohonannya, itu nanti sudah otomatis disebutkan di sana, kemudian nomor permohonannya, maksud dan tujuan itu sudah tertata rapi, insya Allah tidak ada kesulitan. Karena saya menyadari, dan menurut saya PPID Gresik ini sudah listing startnya luar biasa, Pak. Jadi insya Allah tahun depan sudah bisa sama dengan PPID yang sudah mapan. Kalau melihat kesungguhan dari Gresik, saya lihat kemudian beberapa OPD itu sudah mengikuti, tinggal nanti dipompa lagi, apalagi DPRD, Pak Wakil Ketua hari ini hadir, kemarin
di komisi-komisi yang lain juga mengikuti perkembangan ini. Saya kira ini Gresik, Pak. PPID ini, Pak, Undang-Undang KIP ini itu sama dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, Pak. Karena kita ini untuk menuntaskan pemian kina, Kanjeng Nabi kan dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Jadi kita masing-masing ketika sudah masuk PPID ini mempertanggungjawabkan itu, Pak. Kalau itu tertanggung jawab, selesai. Dan saya kira ini karena menyangkut itu, kalau tertib, rapi, saya yakin seyakin-yakinnya, maka ini jadi ibadah. Dan juga tidak akan mendapat kesulitan yang mohon siapa saja. Sepanjang teman-teman OPD sudah menguasai di IDP. Di IDP itu, di materi sengketa saya, kalau menyangkut nanti ada perlu pertimbangan tertulis, dibuatkan pertimbangan tertulis. Sebagaimana perintah pasal 7. Kalau perlu dibuatkan uji konsekuensi, dibuatkan uji konsekuensi sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang KIP. Nah, nanti supaya ini aja dulu DIDP, nanti kalau DIDP sudah punya semua, insya Allah Pak Kadis ditingkatkan pada pembuatan pertimbangan tertulis sama uji konsekuensi, menguatkan PPID, digugat model apa saja, dimohon model apa saja, kalau administrasinya sudah kuat, insya Allah tidak ada persoalan. Karena sesungguhnya informasi publik ini adalah pertanggungjawaban dunia akhirat kita. Kalau sudah selesai, maka itu menjadi catatan ibadah kita. Saya kira sebagai materi itu Pak Kadis, kalau ada kurang, saya tetap manusia, sharing thalibul ilmi ini kalau ada yang kurang, mohon maaf. Saya boleh dikasih tahu, karena saya juga tidak lebih dari yang lain. Nah, nanti kita sharing lagi. Saya kira karena FJD, monggo kita diskusi lagi, yang lebih gayeng, kira-kira apa yang dibutuhkan, kita saling mengisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya tepuk tangan dong, walaupun kita dari jauh, kita apresiasi. 1 jam persis beliau menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Joko Tetuko. Jadi Bapak Ibu, tadi ada hal pertama yang memang harus kita lakukan adalah menyusun DIDP. Jadi saya berharap yang hadir pada hari ini yang dari OPD itu adalah menyusun DIDP. Jangan sampai tidak ada menyusun DIDP. Jadi nanti diterjemahkan di masing-masing OPD, kita buat saja dulu konsepnya. Yang penting ada dulu. Yang terutama yang seringkali diminta itu kan memang DPA. Nah, DPA itu wajib disusun, semua OPD membuat itu dulu, DPA ya. Jadi kalau nanti kita bisa ketemu teknis. Baik, ini sudah hadir selain Pak Wakil Ketua DPRD juga ada Pak Haji Syafi'am, Sarjana Hukum, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gresik. Nah, kami mohon tanggapan dan masukan dari Pak Wakil Ketua DPRD dulu, Pak Haji Ahmad Nur Hamim, untuk mensupport kami. Nah, ini enaknya FGD dihadiri Wakil Ketua DPRD juga, karena kalau Komisi 3 kan nanti hanya beberapa OPD, jadi dalam hearing mungkin boleh menanyakan, tapi ke komisi yang lain kadang-kadang tidak terjangkau. Nah, kalau ada Pak Wakil Ketua DPRD nanti bisa mendorong juga OPD-OPD yang lain ditanya kesiapannya tentang DIDP, karena bagaimanapun juga DPRD juga bagian dari fungsi pengawasan. Kami persilakan Pak Haji Ahmad Nur Hamim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Pak Joko, narsum kita, Mas Kepala Dinas, peserta FGD yang saya hormati. Ada beberapa catatan penting yang nanti mungkin bisa dijadikan rumusan hasil dari FGD kali ini, Mas Kepala Dinas ya. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian pelayanan permohonan informasi publik ini perlu untuk kita perhatikan? Itu pertanyaannya. Tentu karena kita terikat pada yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Utamanya di bab 4, bagian ke-1, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Ini kenapa kemudian kita harus memperhatikan yang namanya pelayanan permohonan informasi publik, karena kita terikat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Yang kedua, tentu kemudian kita juga terikat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian Perpres 61 Tahun 2010, dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010. Ini bagian penting bagi kita, Mas Kadis, para peserta. Kenapa kemudian tadi itu pelayanan informasi publik ini harus kita perhatikan. Yang kemudian juga menjadi pertimbangan kita bahwa ada keinginan kita semua, keinginan pemerintah dalam rangka untuk menciptakan good government, tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan era reformasi ini. Jadi momen reformasi ini tentu kemudian melahirkan beberapa tuntutan masyarakat terhadap transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintah. Nah, ini bagian penting kenapa kita harus perhatikan itu semua. Yang kemudian penting setelah tadi ada paparan dari Pak Joko itu untuk Gresik, ini ternyata PPID kita ini kan baru jalan, bahkan belum dilantik. Nah, ini tidak memperhatikan, tapi ini progres yang baik juga itu Mas Kadis ya. Jadi ini progres yang baik. Maka kemudian perlu peran kita, peran DPR dan peran semua pihak agar kemudian bagaimana yang namanya PPID ini bisa beroperasi dengan baik. Operasional PPID ini bisa dengan baik. Maka kemudian tentu harus ada landasan hukum sebagai pijakan untuk memperkuat operasional PPID ini. Jadi kita perlu perda ini, Mas Kadis. Ya. Bagaimana kemudian ini kita tidak dalam kemudian untuk mengikat para OPD, tetapi ini bagian penting agar PPID itu bisa berjalan dengan baik di tataran implementasi. Agar yang namanya OPD terkait itu punya sebuah kewajiban untuk melaksanakan perda, untuk membentuk PPID. Bahkan sampai dengan tingkat desa. Nah, ini yang pertama, catatan kami yang pertama. Jadi kita perlu dukungan, supporting aturan perundang-undangan di tingkat kabupaten. Karena kita sudah punya aturan perundang-undangan di tingkat di undang-undang, kemudian di Permendagri, di Permen Kominfo dan lain-lain itu. Maka itu kemudian perlu kita rumuskan di tataran daerah agar apa yang menjadi syarat operasional layanan publik, tersedianya waktu bagi publik, layanan publik, kemudian tidak ada biaya tarif, jangka waktu penyelesaian, kompetensi pelaksanaan layanan informasi publik, laporan akses informasi publik, itu terumuskan dalam tata aturan perundang-undangan kita di tingkat kabupaten. Dan tentu kemudian Mas Kadis, yang penting lagi dari semua hasil koordinasi, dari hasil FGD, hasil hearing dengan kita yang ada di DPRD ini kemudian mampu mensupport apapun yang kemudian hari ini menjadi problem kita. Jadi problem kita. Maka kemudian kesimpulannya yang ingin kami sampaikan dalam FGD kali ini, kami di DPR tentu harus mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk memiliki komitmen terhadap pelayanan informasi publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Ini catatan yang pertama. Nah, ini kemudian implementasinya nanti PR-nya bagi Kominfo adalah merumuskan peraturan daerah. Apakah nanti inisiasi dari Kominfo, dari Timlek, atau kemudian inisiasi dari kami di DPR. Yang kedua tentu kemudian kita setelah ada perda itu, maka kita akan mendorong, memberikan dukungan kepada Kominfo untuk melaksanakan tupoksi. Ini kan mengikat nanti. Jadi kami memberikan anggaran kepada Kominfo itu ada dasar jelas. Ada perdanya, ini harus dijalankan. Kemudian OPD juga harus menjalankan karena terikat dengan peraturan daerah yang kita buat. Ini tentu yang penting. Jadi tidak banyak yang kami sampaikan Pak Kadis, Mas Kadis. Jadi hal-hal tadi, poin-poin yang kemudian disampaikan oleh Pak Joko itu perlu kita operasionalkan agar ada optimalisasi peran PPID di tingkat Kabupaten Gresik, baik itu secara struktural maupun secara operasional pelayanan.
Dan pelayanan itu bagi kita wajib hukumnya karena kita terikat dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Jadi kita tidak boleh ini ya, tidak boleh apa ya itu, alergi ya, alergi dengan berbagai macam permohonan layanan informasi publik. Hanya kemudian batasan-batasan apapun kita tetap kepingin yang namanya pihak terkait ini bisa menciptakan tata kelola pemerintahan kita dengan baik. Ya, jangan sampai kemudian informasi-informasi yang didapat oleh pihak ketiga, oleh LSM dan lain-lain itu kemudian dijadikan umpan balik untuk mencari kesalahan dan kelemahan kita dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kita. Jadi itu mungkin Mas Kadis ya. Terima kasih. Ya. Nanti biar dilanjut Mas Afi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf Pak Joko. Terima kasih Pak, masukan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poinnya yang disampaikan Pak Wakil Ketua itu sudah mengikat itu Pak. Jadi sebenarnya nanti tetap akan diikat dengan perda, tetapi yang disampaikan tadi Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, fungsi pelayanan publik itu mengikat. Nah, jadi Bapak Ibu yang disampaikan Pak Haji Ahmad Nur Hamim itu tadi adalah bahwa ASN itu pelayanannya tidak hanya tusi yang sebagaimana biasanya. Jadi yang misalnya di Kominfo melayani internet, di kecamatan layanan administratif, di Dispenduk, tetapi ada layanan lain tadi itu memberikan informasi kepada masyarakat itu ya bagian dari tugas yang inherent gitu ya. Jadi itu bagian yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, memang ini kita terkaget-kaget karena selama ini kita belum memahami ternyata ada kewajiban-kewajiban itu, termasuk saya yang begitu jadi PPID langsung digugat. Nah itu sebagai pembelajaran Pak, berarti pembelajaran berarti sekian tahun kita ini sudah berorganisasi di pemerintahan daerah, ternyata kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi Bojonegoro itu sudah mendapat penghargaan dari Inggris. Blitar sudah, mungkin kalau Surabaya oke lah sudah maju. Nah, ternyata kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi aja sudah demikian maju. Jadi yang disampaikan Pak Wakil Ketua Dewan tadi ya sebenarnya ini melecut kepada kita bahwa sebenarnya undang-undangnya sudah menyatakan itu, tetapi karena kekurang pahaman kita di birokrasi, maka lebih baik lagi diikat kembali dengan perda, begitu nggih Pak Haji Ahmad Nur Hamim. Siap Pak, insya Allah nanti kami mohon dukungan, kami akan diskusi apakah ranperda ini nanti tahun depan bisa dari Timlek atau mungkin dari Banlek, karena kami juga nanti menyesuaikan apakah ada anggaran untuk menyusun ranperda ini. Kalau kita menyusunnya sih mungkin kita bisa copy paste dari ranperda kabupaten kota yang lain, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan OPD, karena mungkin yang tadi disampaikan Pak Joko di IDP itu kan di masing-masing OPD di Gresik mungkin beda penafsirannya dengan kabupaten kota lain. Nah itu kami tetap butuh dukungan dari teman-teman OPD, dan yang pasti kita sudah dapat komitmen dari Pak Wakil Ketua DPRD untuk tahun depan kita akan membahas ranperda tentang PPID. Ya memang birokrasi itu kan ya harus terikat dengan aturan, Pak. Nah, dari yang disampaikan Weber ya birokrat itu tugasnya ya harus mengacu ke aturan, dan itu spesifik, tidak boleh ditafsir-tafsirkan. Nah kalau politisi memang aturan iya, tapi dinamika di masyarakat itu juga menjadi bagian. Tapi kalau birokrat itu benar-benar yang dilakukan harus dasarnya aturan. Matur nuwun Pak Wakil Ketua DPRD, itu sangat bernas. Nah, kami sampaikan ke Pak Haji Muhammad Safian, anggota Komisi 3. Monggo Pak, ada poin-poin penting yang perlu kami dengarkan bersama-sama sebagai bahan untuk kita memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, seperti tadi yang disampaikan Pak Wakil Ketua DPRD. Silakan Pak Safian. Baik Pak Kadis, bisa dengar suara saya Pak Kadis? Siap, jelas Bapak, sebagaimana kelihatan tumpukan buku di belakang Pak Safiam. Selamat pagi semuanya. Baik Pak Kadis,
dan narasumber yang lain, Pak Joko, Pak Nur Hamim, serta peserta FGD yang saya hormati. Saya mau tambahkan satu landasan yuridis juga yang kemudian kita berdiskusi soal Undang-Undang 14 2008 ini. Di awal reformasi itu ada Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggara negara bebas KKN. Itu kemudian muncul di ilmu hukum administrasi negara itu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya ambil satu poin bahwa salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah asas keterbukaan. Nah, barangkali dari situ ini kemudian ada Undang-Undang 14 2008 lebih spesifik mengatur tentang bagaimana hak masyarakat untuk memperoleh informasi tadi. Saya tidak membahas soal itu, saya masuk saja karena materinya tadi sudah banyak dibicarakan, terutama dari Pak narasumber Pak Joko tadi soal gugatan. Pertanyaannya memang kenapa gugatan ini muncul? Analisa saya bahwa memang masyarakat belum mendapatkan banyak informasi tentang apa yang mereka butuhkan, kira-kira begitu. Karena itu maka kita jadikan ini bagian dari satu evaluasi kita bersama pemerintahan daerah. Barangkali ke depan perlu ada, tadi banyak disampaikan oleh Pak Joko bahwa ada informasi-informasi yang memang harus disampaikan ke publik, dipublish kan. Sehingga ketika mereka mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tidak kemudian selalu menggugat, dengan cara menggugat. Satu hal yang saya saksikan, Pak Kadis, di hampir di semua desa, di kantor desa itu sudah terpasang papan di banner besar itu APBDes. APBDes desa ini, di situ ada pendapatan, ada struktur APBDes lah, ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Itu bagian dari keterbukaan yang disampaikan ke masyarakat. Sederhananya lagi ada contoh, kalau Jumatan itu takmir masjid kan mesti ngumumkan itu. Kotak amal Jumat yang lalu dapat sekian, digunakan untuk sekian. Itu kan semangat untuk melakukan apa yang disebut dengan akuntabilitas publik. Nah, terkait dengan materi gugatan tadi, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Kayaknya harus ada kejelasan dari sisi regulasi, dan saya sepakat bahwa perda itu menjadi penting agar persoalannya tidak absurd, tidak ruwet, pokoknya gugat kan itu. Pokoknya gugat. Tadi soal DPA, banyak bicara soal DPA. Satu hal yang menurut saya harus diperjelas nanti, kalau bahasa hukum legal standing pemohon itu harus punya kompetensi, kompatibel. Kenapa? Ini yang kita buat contoh kan DPA, Pak Budi ya. DPA. Siap, DPA, Pak. Itu APBD, Perda APBD, peraturan bupati tentang penjabaran APBD, kemudian ada RKA, kemudian menjadi DPA. Ini kan dokumen yang terintegrasi, dokumen yang komprehensif. Kalau yang baca itu tidak bisa, dibaca hanya potongan pojok kanannya saja. Ya. Kalau pojok kiri soalnya ada media pojok kiri, pojok kanan. Ya jadi nggak karu-karuan. Ini dokumen yang tidak bisa dibaca secara terpisah-pisah. Kami yang di DPRD saja untuk bisa membaca DPA secara utuh itu butuh waktu, butuh ilmu kan begitu. Kalau pemohon tidak punya landasan kompetensi, tidak punya legal standing, nah ini kan kemudian harus ketegasan. Mau dibuat apa dokumen ini? Ini menurut saya hal-hal penting karena ini menyangkut sebuah dokumen yang
yang tidak bisa dibaca secara terpisah. Apalagi sampai kepada hal-hal yang real di dalam, kan ini ada DBA, pasti nanti ada realisasi. Masyarakat pemohon informasi ini kan bukan auditor. Beda dengan auditor yang kemudian bisa membaca sedetail-detailnya, mengkonfirmasi dan seterusnya. Maka saya kira dengan kita suguhkan informasi yang penting yang menurut saya perlu diketahui publik dengan melihat dari Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD itu sudah cukup dari baik lah, itu sudah lebih dari baik. Nah, ini yang barangkali nanti perlu menjadi perhatian kita jika kita berkeinginan untuk membuat peraturan daerah menindaklanjuti undang-undang ini. Yang kedua, ini juga menjadi Pak Budi, menjadi perhatian kita dari kita semua, para pejabat, para aparatur, agar lebih hati-hati lagi dalam membuat dokumen perencanaan. Sebelum RKA, kami di DPRD itu senang sekali kalau ada momen pra-RKA. Kita bicarakan dulu RKA sampai DPA. Kadang-kadang kan ketidakhati-hatian, ya, karena Kopas itu menjadi musuh kita bersama. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan kemudian menjadi sebuah dokumen yang baik pengguna anggaran, KPA, PPTK, semua harus punya concern terhadap persoalan perencanaan. Sebetulnya tidak hanya terkait dengan APBD, semua program dan kebijakan pemerintah daerah perlu kita suguhkan. Apalagi hari-hari ini saya melihat bahwa kepala daerah kita dengan jargon Gresik baru, ini kan inovasinya banyak, ada gebrakan-gebrakan. Nah, jika ini menjadi bagian informasi publik yang perlu kita sampaikan, ya. Dalam masa PPKM darurat kemarin, saya mengikuti bagaimana Bupati membuat kebijakan soal posko darurat PPKM di 5 kecamatan kalau nggak salah. Ya. Terus menunjuk beberapa puskesmas sebagai tempat untuk penanganan COVID di tingkat pertama. Yang itu kan sebelumnya nggak ada. Kebijakan-kebijakan yang inovatif, nah ini perlu disampaikan dan didukung oleh semua aparat yang ada. Semua dinas mensupport ini. Nah, saya hanya ingatkan, jangan sampai kebijakan Pak Bupati ini seperti mercon bantingan. Habis diar, terus tidak ada apa-apanya. Ini kan informasi publik yang disampaikan, kemudian diikuti oleh kinerja yang optimal dari masing-masing OPD, dinas yang terkait, ini menjadi support. Saya kira itu catatan saya yang bisa saya sampaikan, dan kita tentunya dari FGD ini kita harapkan banyak masukan, dan tentunya endingnya barangkali salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah karena tugas kami di DPRD salah satunya adalah membuat perda. Kalau dulu adalah tugas legislasi, maka kami sangat welcome sekali untuk kita tindak lanjuti bahwa ini persoalan yang penting di era keterbukaan, tetapi kita harus punya rambu-rambu. Perda kita barangkali bisa lebih merigidkan, mengimplementasikan dari Undang-Undang 14/2008. Demikian Pak Kadis dan narasumber yang lain serta peserta FGD yang saya hormati. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Kepala Dinas, Pak Budi. Monggo. Turun Pak Safiam, alhamdulillah. Jadi Pak Joko saya informasikan, beliau ini sebelum jadi wakil rakyat sudah periode ketiga kalau tidak salah ya Pak. Itu beliau dulu jurnalis ya Pak. Makanya yang disampaikan itu poin-poinnya langsung tajam. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi mengingatkan Undang-Undang Penyelenggara Negara Bebas KKN, Inpres kalau tidak salah ya waktu itu. Saya sudah dijabarkan menjadi Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada di Undang-Undang 30. Jadi Bapak Ibu
ini kita diingatkan oleh beliau yang tugasnya memang mengawasi kita bahwa melayani masyarakat melaksanakan tugas berdasarkan AAUPB ya disingkat asas-asas umum pemerintahan yang baik itu AAUPB itu turunan dari dulu yang Inpres zamannya Pak Habibie kalau saya tidak salah tahun 28 nomor 28 tahun 99. Terima kasih Pak. Jadi yang tadi disampaikan memang kadang kita itu semangat, tapi kan semangat itu saja tidak cukup. Nah, semangat saja tidak cukup karena yang diminta oleh masyarakat kadang-kadang dokumennya, jadi tidak bisa banner itu setahun rusak, gitu ya. Nah makanya memfasilitasi websitenya Pemkab untuk mengupload itu sebenarnya bisa jadi peluang. Dan memang benar nanti legal standingnya. Karena baca RKA itu sulit, jangan sampai kejadian dulu di DKI, RKA sudah diributkan, yang masalah lem, karena masih indikatif-indikatif diisi lem. Jadi langsung jadi sebuah kesimpulan bahwa di DKI itu belanja beli lem sekian ratus miliar, padahal itu masih RKA, itu belum DPA. Itu benar kalau benar-benar tidak cermat, tidak menguasai teorinya, ya bisa jadi kegaduhan baru di Kabupaten Gresik. Nah, sehingga memang ini kewajiban kita semua, kembali diingatkan Pak Safiam, kita semua UPD memang perlu kehati-hatian membuat dokumen. Dengan hati-hati, jadi semangatnya begini Bapak Ibu, yang diminta beliau semua tadi Pak Ahmad Nur Hamim, Pak Safiam, dan Pak Joko Tetuko, bahwa kita itu memang wajib menginformasikan apa yang kita gunakan, anggaran itu. Nah, kalau perencanaannya baik, terukur, nah otomatis siapapun bisa membaca, bisa melihat, gitu ya. Nah, ini yang harus didukung bahwa semangat keterbukaan itu tadi. Kehati-hatian itu kan terjemahan bebasnya dari bebas KKN tadi yang disampaikan Pak Safiam. Jadi kehati-hatian itu sebenarnya ya kalau kita sudah pegang prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, di salah satunya itu kehati-hatian, maka ketika masyarakat meminta informasi, kita pasti bisa menyampaikannya. Apalagi ini semangatnya, besok kita akan hearing Ranwal RPJMD, perencanaan. Nah, itu adalah awal bagaimana besok termasuk kami nanti akan berhadapan dengan Pak Safiam selaku mitra. Ya, mudah-mudahan kami bisa menjabarkan perencanaan yang baik tadi itu seperti yang diharapkan oleh Pak Safiam. Termasuk yang terakhir tadi, benar Pak, diingatkan kembali, posko darurat itu Kominfo terlibat menyiapkan telepon di masing-masing posko. Nah, itu memang perlu kita dokumentasikan, kita buatkan. Itu yang kami belum, Pak. Terima kasih diingatkan. Termasuk Dinkes, bagaimana dokumentasi kebijakannya ketika membangun posko, tendanya itu dari mana, gitu kan? Jadi kalau itu memang menggunakan anggarannya siapa? Apakah BPBD, apakah Dinkes, kemudian obat-obatannya. Nah itu pengadministrasiannya tadi yang mercon bandingan itu kan saya tafsirkan jangan sampai kegiatannya selesai, terus ternyata kita tidak punya arsip, tidak punya dokumen, tidak punya catatan. Nah itu kan ya mereka bandingkan, biar hilang layu. Tapi padahal nanti kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban itu. Minimal itu akan menjadi bagian dari dokumentasi bahwa Pak Bupati pernah membuat sebuah terobosan, pernah membuat inovasi di era pandemi. Gitu ya. Jadi luar biasa, ini banyak diingatkan Pak Safiam, Pak Haji Ahmad Nur Hamim. Kadang-kadang kita itu semangat melaksanakan perintah pimpinan, kita berusaha yang terbaik memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi kadang-kadang lupa mendokumentasikan, mencatat. Nah, itu yang nanti kesannya jadi mercon bandingan. Suarane hilang, asape hilang, ya wis hilang sak sembarangan. Mungkin itu poinnya. Matur nuwun Pak Safiam mengingatkan. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin mendalami, kita berdiskusi di sini, ini FGD. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, ini saya lihat ada Pak Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina, Pak Dr. Dianto sudah hadir juga dari kecamatan, ada Pak Sekcam yang ikut bergabung, ada dari Dinkes juga, Bu Dr. Sri Rahayu MKes.
kami persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Pak Joko Tetuko, masih ada Pak Syafi'am, Pak Ahmad Nur Hamim juga masih bersama kita. Karena jam 11 kita harus segera persiapan paripurna DPRD untuk mendengarkan jawaban Bupati terhadap pandangan umum. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih Pak Kadis. Oh siap, Sidayu. Monggo Pak. Yang terhormat anggota DPR dan narasumber juga sekalian. Gini Pak, jadi saya tertarik dengan materinya Pak Joko tadi. Tolong Pak Kadis, nanti dikirimlah PowerPoint-nya ke kecamatan untuk pedoman. Kemudian yang paling penting lagi, ini adalah zamannya keterbukaan. Keterbukaan itu dianggap penting untuk semuanya dan sekaligus partisipasi masyarakat untuk check and balance dan sekaligus saran yang betul dimasukkan saran. Tetapi bagi kami selaku aparatur negara, kami ingin pasti batasan-batasan informasi yang bisa kami sampaikan ke masyarakat. Jadi sekali lagi batasan-batasan informasi yang perlu disampaikan masyarakat ini perlu saya ketahui agar masyarakat mengetahui secara pasti informasinya dan batasan yang bisa kami sampaikan ini. Terima kasih Pak Kadis. Ibnu Sina mohon dimatikan dulu. Menguing-uing. Matur nuwun, satu dulu. Oh Ibnu Sina ini ada 2 akun, makanya tadi suaranya berbenturan ya. Apa Pak Direktur ada yang ditanyakan Pak Dokter? Kalau tidak, saya kasih kesempatan lagi ke yang lain. Mantan Mbak Rudi. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Sri Rahayu mungkin, karena sudah lepas masker tadi. Bu Dokter. Terima kasih Bapak. Mohon maaf sambil ini soalnya. Tidak ada sih pertanyaan yang penting, kami hanya memang perlu karena kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan apa yang harus kami infokan ke masyarakat, kemudian pengaduan juga sudah kami lakukan, bahkan kami tiap hari juga menjawab meskipun itu bukan pengaduan, sekedar minta informasi tentang layanan dan sebagainya. HP kami aktif 24 jam Pak. Selain tentunya informasi yang kami ini kan ke medsos, kami juga informasi-informasi yang memang harus kami infokan terkait pendaftaran, terkait layanan baru dan lain sebagainya. Itu saja, sehingga untuk yang tadi disampaikan laporan-laporan form-form tadi mungkin kami memang perlu nanti kami perlu download untuk materinya saja Pak. Oke, mungkin itu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Oke, betul Bu Dokter. Ya. Kalau tidak ada yang lain, saya silakan ke Pak Joko Tetuko. Jadi kalau materi memang nanti akan kita share di kolom chat, nanti bisa di-download di situ materi dari Pak Joko Tetuko tadi. Batasan informasi Pak Joko yang ditanyakan dari Pak Sekjam Sidayu. Jangan Sekjam Sidayu ya, saya lupa. Siap, dipersilakan Pak Joko, mungkin yang dimaksud batasan informasi itu seperti apa? Jadi kalau batasan informasi itu Pak, lebih baiknya kita baca Inpres 9 2015. Inpres soal komunikasi publik. Itu saya merangkum dari apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua, dari Mas Syafi'am tadi, dari Sidayu, dari Pak Kadis. Maka sesungguhnya kan sudah memahami semua. Yang disampaikan Pak Syafi'am tadi betul Pak Kadis, Undang-Undang 28. 99. Jadi itu undang-undang pertamanya Pak Habibie tentang ya, penyelenggara negara bebas KKN. Mengulanjut Pak.
Ya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas KKN. Jadi itu pemerintah daerah, tidak nasional. Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian ada Undang-Undang 5 2009 kan, yang itu tentang pelayanan publik. Yang itu sangat match sekali, sangat nempel sekali dengan tugasnya PPID yang melaksanakan perintah Undang-Undang 14 2008. Kalau PPID tadi menjadi kewajiban, perintah undang-undang sudah wajib di pasal 13B Undang-Undang 14 2008 bahwa PPID itu dibentuk hukumnya wajib. Kemudian batasan informasinya, saya lebih suka membatasinya dengan Impres 9 2015. Impres tentang komunikasi publik. Itu setiap kegiatan. Jadi itu kalau teman-teman pemohon apa saja, kalau nanti jadi dari DIDP tadi, Pak, setiap kegiatannya yang sudah berlangsung sebagai pertanggungjawaban itu dibuatkan satu foto, Pak, foto kegiatan. Kedua, nama kegiatan. Ketiga, maksud dan tujuan dan sasaran target kegiatannya. Sehingga itu ringkasan-ringkasannya, Pak. Sama ada notilasi, ada narasi pendek tentang kegiatan itu digunakan untuk apa dan sebagainya. Itu sebagaimana amanat Impres 9 2015 tentang komunikasi publik. Kalau tadi disampaikan bahasanya Pak Syafiq Am, kalau pernah di jurnalis, itu straight news. Jadi kalau di wartawan itu berita straight news, berita pendek, yang itu tetapi sudah ada anggarannya, sudah ada maksud dan tujuannya, sudah ada tempat lokasinya segala macam, dan itu boleh dilakukan ketika tahun anggaran berjalan. Sehingga kalau masyarakat kepingin transparansi, ya cukup itu sudah memenuhi syarat. Jadi tidak perlu lihat DPA yang jelimet tadi, karena mohon maaf, saya DPA itu juga mengalami ada wartawan, saya tidak sebutkan daerahnya, teman-teman wartawan ini, tapi baru-barunya reformasi. Wartawan ini tidak pernah jadi wartawan, tapi sudah kan reformasi, melintak DPA itu hampir semua kabupaten, Pak. Waktu itu saya masih ingat sekali, harga mobil Kijang itu baru naik dari 49 karena ada perubahan ke 80, Pak. Ditulislah di DPA itu 80 juta gitu kan, Pak. Nah, 80 juta itu kan ada berapa kali 80, Pak. Jadi dimuat di korannya itu harga Kijang DPA-nya, mohon maaf provinsi Pak disebut 160 juta, Pak. Jadi karena tidak bisa baca DPA itu, jadi didobel. Anggaran itu didobel karena tidak bisa baca tadi. Ini pengalaman buruk. RKA juga sama, dia menganalisa bahwa karena di sana itu muncul Pak anggarannya narasumber, muncul lagi kan di metrik yang berikutnya, kemudian muncul lagi anggaran ini, didobel bahwa itu sekian-sekian. Nah, ini saya kira legal standing dari yang Pak Syafiq Am tadi penting memang. Itu yang saya maksud bahwa di Pergub 8 itu dibuatkan itu membuat TOR supaya tahu kita kompetensi yang mohon itu seperti apa supaya kita sama. Nah, tidak memberikan pemohon yang hanya mohon dan itu menghabiskan waktu. Jadi Pak Sekcam Sedayu, ya. Saya kira nanti itu Pak yang batasan informasinya, termasuk tadi kalau posko itu sifatnya pasal 10 Pak, serta-merta. Karena tidak dimasukkan anggaran, sifatnya serta-merta. Maka harus diumumkan sesuai dengan Impres 9 2015. Dibentuk posko, tugasnya ini yang terlibat OPD-nya berapa, anggaran OPD terkaitnya apa, dimasukkan semua Pak. Karena dengan posko yang serta-merta tadi itu Pak, pada masa pandemi, kita ikut Perpu yang sudah diundangkan 2020 kemarin, itu masuk supaya apa, kita tidak salah, sehingga dengan komunikasi publik tadi itu, maka sudah tercantum semua. Hanya saja tidak boleh terbuka itu telanjang Pak Kadis sama Pak Sedayu, Pak Sekjen Sedayu. Artinya kita anggarannya 100 juta, dibeber satu-satu sampai yang beli pulpen dikasih, tidak harus itu. Yang penting ada foto garis besarnya, garis besar anggarannya digunakan untuk apa saja, masyarakat sudah tahu, oh ya benar ini. Situasinya kayak begini, ada ini. Oh ada posko ini, dibentuk ini. Anggaran dari sosial ini, anggaran kepolisian ini, diperbantukan tenaga ini semua, dicantumkan semua. Kalau sudah ada itu, insya Allah termasuk nanti Avesina, kalau sudah dapat informasi yang kayak
Inpres itu tidak banyak, Pak. Dia tidak perlu diskusi lagi panjang lebar, tinggal ngasih masukan. Tinggal mungkin nanti mohon maaf akan banyak ke tempatnya Bapak diskusi. Oh ini kepentingannya Pak, kepentingannya. Sehingga akan jadi positif. Jadi menurut saya Pak Sekjam nanti juga nanti PPID Gresik pakai Inpres 9/2015 komunikasi publik, perintahnya Presiden mulai kepada Menteri sampai Bupati, Pak. Itu. Karena Bapak sebagian dari orangnya Bupati yang melaksanakan tugas di daerah, maka untuk memberikan itu cukup. Sehingga tidak perlu detail, betul, telanjang, tapi transparan. Transparan itu dibuka, masyarakat tahu, ngerti, masyarakat puas, maka kita mendapat bagian dari kepuasan masyarakat sebagai kinerja kita yang alhamdulillah baik. Itu dari partisipasi masyarakat. Memang perintahnya undang-undang ini di pasal 3, Pak, kita ini wajib mendorong. Jadi bukan hanya nunggu. Jadi PPID itu perintahnya di pasal 3 itu adalah wajib mendorong partisipasi masyarakat. Tapi kalau kita dorong itu kan tidak semua, Pak. Didorongnya dari mana? Kalau di kecamatan, Pak Camat biasanya turun sampai musrengdes, musrengkel, turun di sana, Pak RT, ini satu kecamatan ditambah. Bagaimana partisipasinya setelah dari masyarakat? Ini bagian dari keterwakilan, Pak Sekjam. Bagaimana kalau supaya teman-teman tidak masuk perwakilan LSM, partai politik, organisasi, silakan masuk. Dikasihkan format supaya mereka itu dikasih tahu programnya kecamatan, programnya OPD, programnya kecamatan di mana Bapak nanti baca Inpres 7/2015, Pak, 7/2015, poin 34, Pak. Poin 34 sama poin 32 itu ada hal-hal yang terkait RPJMD, program-program itu disampaikan ke masyarakat, dipublikasikan. Setelah itu masyarakat silakan memberi masukan. Oh Pak, irigasi jangan dibangun di sana dulu Pak. Yang penting wilayah sini boleh itu masyarakat. Itu bagian dari partisipasi masyarakat. Bu Dokter tadi karena cuma menyampaikan program-programnya, yang paling penting Bu, kalau nanti Ibu sudah punya DIDB, maka seluruh program terkait lapor terkait dengan permohonan lelang di rumah sakit, di kesehatan dan sebagainya, kalau sudah punya DIDP, maka itu mempermudahkan, tinggal menceblis, oh ini bagiannya ini sifatnya seperti ini dan sebagainya. Sehingga bukan saya yang sudah baik, insya Allah baik, karena di provinsi ini kesehatan, Dinkes Jawa Timur dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, itu yang selama ini untuk rumah sakit, keterbukaan informasi publiknya, pelayanan publiknya, dan lain-lainnya, alhamdulillah dinilai mulai dari provinsi sampai pusat sudah baik. Mudah-mudahan nanti ini menjadi bagian pembelajaran kita bersama dan menjadi manfaat untuk masyarakat semua. Saya kira itu Pak Kadis yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Pak Joko, luar biasa. Jadi melengkapi yang tadi disampaikan Pak Safiam. Ya memang kadang-kadang kita lupa mengapa masyarakat bertanya, karena tidak tahu. Karena dia tidak dapat informasinya. Memang tugas kita itu memberitahukan, mengumumkan apa yang kita kerjakan. Itu hal yang mendasar ya Pak Safiam, hal yang mendasar. Nah, ini ilmu baru ini, straight news ya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus segera diinformasikan. Jadi yang saya tangkap dari yang disampaikan Pak Joko Tetuko itu, batasan informasi itu ya di DIDP itu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang membatasi informasi apa yang akan kita publish. Tetapi batasan yang kita buat harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang dikelompokkan tadi, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu nggak boleh hanya berdasarkan penafsirannya sendiri. Wis pokoknya nggak tak informasikan, nggak boleh, harus ada tadi rapat yang tadi disampaikan Pak Joko, pimpinan rapat dengan semua, terus merujuk aturannya, oh ini dikecualikan, dasarnya ini, jadi tidak menurut benar karepe dhewe, dan itu yang tidak boleh. Mungkin itu yang dimaksud Pak Joko. Jadi tentang batasan informasi itu kita batasi, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Safiam,
Ya kita sudah mempublish, Perda sudah, Pergub sudah, ringkasan DPA sudah, RKA sudah ada di website. Nah itu tapi nanti kita tulis dalam DIDP itu, sehingga ketika ada masyarakat yang tanya, karena mungkin beliaunya belum tahu, ya kita arahkan, oh ada di sini, ada di sini. Nah, dan memang itu belum kita buat sih, belum kita buat. Gitu. Jadi diskusi ini mengajak kita semua untuk mari kita membuat batasan informasi apa yang perlu kita infokan ke masyarakat, semuanya dicatat. Dan ternyata sebenarnya semua itu sudah ada aturannya, cuman karena keterbatasan pengetahuan kita saja mengira ini sesuatu yang baru. Karena tadi yang diceritakan Pak Joko, Blitar saja sudah mendapat penghargaan, Bojonegoro malah dari Inggris. Nah, berarti kan kita yang orang kota, kalau dihitung dari Surabaya itu kan lebih kota kita ya Mas Jamiam dari Bojonegoro itu. Tapi ternyata yang di Bojonegoro sudah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hal baru bagi kita, tetapi tidak baru bagi orang lain. Hanya kita saja yang baru mau melangkah, karena undang-undangnya saja 2008. Apalagi yang tadi penyelenggaraan bebas KKN tahun 99. Jadi sebenarnya itu sudah semestinya sudah kita tata kelolakan, tapi memang kitanya saja yang baru agak ngeh, gitu ya, termasuk saya, karena saya mantan kabak organisasi, nggak ngeh dengan tata laksana PPID. Jadi mari kita belajar bersama-sama, tidak perlu berkecil hati, bahwa kita tetap berusaha memperbaiki kinerja dari hari ke hari. Kritik, masukan, saran dari Bapak anggota DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan daerah. Jadi kita sudah tidak boleh lagi alergi ditanya-tanya sama Pak Sapi, Mbak Anha, karena sebenarnya yang kena itu ya bareng-bareng, karena yang gedok itu ya ada di sana. Gitu. Jadi kalau kita ditanyain detail, yaitu adalah ya bagian dari kita bersama-sama untuk jadi bagian dari pemerintahan daerah yang baik tadi itu, good governance, tata kelolanya baik, good government, pemerintahannya juga baik. Begitu Bapak Ibu, masih ada sisa 13 menit lagi kalau ada yang ingin bertanya, tapi kalau tidak ada yang ingin bertanya ya saya tidak maksa orang nanya, itu juga nanti pelanggaran HAM. Ya, tapi kalau menawarkan untuk bertanya itu tetap bagian dari memberikan kesempatan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tidak apa-apa, diskusi saja. Ada dari yang lain? Oh iya Bu Dr. Sri Rahayu dari Dinkes, ini banyak keluhan tentang sertifikat vaksinasi Bu. Jadi di medsosnya Pemkab Gresik di 112 itu banyak yang tanya sertifikat vaksinasi. Nah itu seperti apa? Sangkapura itu mau nanya, kok angkat tangan? Iya Pak Raja. Siap. Ya. Monggo Bu Dokter. Pak Kadis. Jadi kalau untuk sertifikat vaksinasi, kebetulan di RSUD di sini kan ada untuk pelaksanaan vaksin meskipun untuk internal dan untuk tertentu saja, bukan masyarakat umum. Kalau terkait sertifikat itu bukan kewenangan Dinkes maupun kewenangan rumah sakit, itu kan langsung nanti. Jadi sertifikat itu kita akan di SMS ke nomor telepon masing-masing dan langsung diberi sertifikat di situ, begitu. Nah, terkait kecepatan dan ininya ya itu di luar kewenangan rumah sakit selaku pelaksana vaksinasi maupun dinas kesehatan. Barangkali itu nanti bertanyanya di pusat karena itu kan terpusat di peduli lingkungan itu. Jadi kita menerima menerima SM ke telepon kita, ke nomor HP kita, kemudian diberi foto untuk sertifikat vaksinasinya. Itu Bapak. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk menerbitkan. Ya, iya Bu. Jadi memang sesuai prosedur kami sarankan untuk menghubungi 119. Nah ternyata jawaban dari pusat itu data belum di entry. Nah ini yang masalah. Jadi ini
keluhannya banyak banget dari peserta vaksinasi karena sekarang itu beberapa perusahaan sudah mewajibkan ya. Oh, tak pikir Bu Sri Rahayu itu wis pindah nang Dinkes, ternyata sik nang Ibnu Sina loh. Saya masih kerasan di Ibnu Sina. Iya, maaf. Tak Saya pikir masih ngurusi Dinkes. pengaduan Pak di sini sama. Siap, makasih. pendidikan. Ya, luar biasa Ibnu Sina ada Pak Direktur juga yang Ya, ikut. kebetulan join. beliau bisa bergabung tadi. Siap. Mohon Jadi maaf memang- telat sedikit tadi karena kami baru terima undangannya hari siap. ini. Iya, Lewat ya. WA lagi, jadi kami belum terima. Siap. Mohon maaf. Saya pikir Dinkes. Jadi pertanyaan yang masuk ke kami ternyata mereka sudah melengkapi screenshot, sudah tanya ke pusat, terus mengakses akun Peduli Lindungi, itu ternyata jawabannya datanya belum ada. Nah, berarti kalau datanya belum ada itu kan belum di entry gitu ya, kesimpulan kami itu. Jadi saya pikir dengan Dinkes, mohon maaf. Yang entry adalah masing-masing pelaksana vaksinnya, Pak. Betul. Nah, itu yang menjadi pertanyaan mereka menunggu. Kalau Ibnu Sina sudah, Pak. Alhamdulillah yang di Ibnu Sina sudah. Ini yang memang yang banyak tanya itu yang di WEP, Bu. Nah, itu dia. Monggo, kami tidak punya Soalnya di WEP kapasitas untuk menjawab. sudah 10.000 lebih orang yang vaksin. Nah, sebagian besar itu tanya tentang sertifikat vaksinnya. Apunten, tak pikir sudah di Dinkes, Bu Dokter. Belum. Tidak. Bukan belum tidak. Baik, yang lain masih ada yang ingin bertanya? Tadi Sangkapura raise hand itu mau tanya atau bagaimana? Cukup? Kalau memang cukup, ya saya tidak memaksakan diskusi kok dipaksa-paksa itu ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan kami hampir 2 jam kurang 9 menit. Tadi saya mengawalinya sebelum jam 9, gitu ya. Jadi ini sudah 2 jam. Dari kewajiban kami itu kan 2 jam minimal untuk FGD. Materinya sudah sangat banyak. Penekanan dari Pak Wakil Ketua DPRD, dari Pak Safiam, anggota Komisi 3 DPRD tadi adalah bagian dari pelaksanaan tugas kita untuk berkinerja yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari FGD pagi hari ini, saya berharap semua OPD termasuk kecamatan segera menyusun DIDP. Nah, kemudian DIDP-nya itu nanti bisa dikirim ke kami untuk kita evaluasi bersama-sama. Prinsip yang harus ditulis duluan itu di PA. Di PA itu adalah bagian dari yang tersedia setiap saat. Nah, terus kemudian yang tadi informasi yang serta-merta itu yang lagi hype, yang lagi tren kan penanganan COVID. Nah, penanganan COVID, nah itu jangan sampai lupa bahwa itu masuk dalam informasi yang serta-merta tadi itu. Jadi yang sudah dilakukan kecamatan mengumpulkan untuk oksigen, membagikan sembako, termasuk memandu desa yang menggeser anggaran untuk penanganan COVID yang 8% itu. Nah, itu mohon itu dimasukkan dalam DIDP. Sebagaimana yang di BPBD misalnya, Dinkes misalnya, yang selalu terlibat dalam penanganan COVID sejak tahun yang lalu. Itu yang pertama DIDP. Nah, kemudian tadi yang saya pegang, ini pegangan baru dari Pak Joko, bahwa yang tahun berjalan itu nunggu tahun depan setelah selesai diaudit oleh BPK, karena yang Avicenna itu mintanya semua DPA tahun 2020 dan 2021. Nah itu Pak, nah ini kami baru paham, oh iya ternyata ya itu bisa dijawab nunggu, ini masih proses belum selesai yang tahun berjalannya. Jadi itu Bapak Ibu, dan jawaban itu kan keyword bagi Bapak Ibu nanti ketika ada pemohon datang di OPD masing-masing. Jadi yang disampaikan Pak Joko tadi itu adalah pegangan kita untuk melayani masyarakat dengan baik, terus menjawab apa yang harus kita jawab ketika ada permohonan informasi. Tidak boleh lagi pemohon informasi itu ditolak, terus tidak dilayani. Tetap harus dilayani, dicatat. Jadi di masing-masing OPD itu harus ada helpdesk-nya PPID. Ya, helpdesk PPID yang menerima tamu pemohon informasi. Dan itu harus ditunjuk petugas yang memang
orangnya humanis, menguasai materi, sehingga tidak ketika ada orang datang terus tidak dijawab dengan baik, tidak dilayani dengan baik. Jadi itu mohon. Terus kemudian yang ketiga buat SOP yang tadi di materinya Pak Joko itu sudah jadi SOP, tinggal di-copy lagi, ditetapkan dalam keputusan Kepala UPD sebagai atasan PPID bahwa ini adalah SOP permohonan informasi, gitu nggih. Jadi kesepakatan kita di FGD ini agak banyak, jadi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti di masing-masing OPD. Saya kira itu dari kami. Saya selaku yang memandu acara, yang memfasilitasi FGD ini, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih tak henti-hentinya kepada Pak Joko Tetuko, MSI, yang telah berkenan sharing ilmu, Pak. Jadi jangan kapok-kapok untuk mendampingi kami. Mungkin panjenengan nanti saya jadikan ahli saya di sidang, Pak. Kalau memang saya yakin diperkenankan ya Pak Joko ya. Nah, itu. Jadi matur nuwun. Jadi tetap sehat, semangat Pak untuk mendampingi kami semua mewujudkan PPID Gresik itu PPID yang baik. Walaupun mungkin mengejar Bojonegoro sulit, tapi prinsipnya adalah PPID yang baik. Baik itu sebagaimana aturan yang berlaku, regulasi. Kami sampaikan terima kasih, apresiasi ilmu yang Pak Joko Tetuko sampaikan, insya Allah itu akan bermanfaat bagi kami dan insya Allah akan mendapat pahala dari Allah SWT. Dan kemudian pada Bapak Wakil Ketua DPRD, Pak Haji Ahmad Nur Hamim, Pak Muhammad Syafi'am, kami sampaikan terima kasih supportnya menjadi bagian dari OPD untuk mewujudkan Gresik baru yang transparan, akuntabel, dan menjadi ASN yang berkinerja tinggi. Demikian, dan Bapak Ibu OPD yang telah setia menunggu, ada 50 OPD, berarti semua bergabung di sini. Saya sampaikan terima kasih, jangan kapok-kapok, setiap Kamis saya undang FGD, karena Kominfo itu OPD baru yang masih perlu banyak kerjasama, perlu banyak dukungan dari semua OPD untuk kita wujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja. Terima kasih semuanya, tetap sehat, supaya kita masih tetap bisa bertemu dan tetap prokes, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi nanti kita bisa rapat ketemu sambil makan snack. Karena ini kan kalau rapatnya di tempat masing-masing, snacknya ya masing-masing gitu. Saya hanya menyiapkan snack yang ada di Kominfo saja. Begitu, saya akhiri MGD ini dengan ucapan terima kasih, salam sehat, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.